Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Amos Augustus akhirnya ditahan. Namun, dia ditahan di penjara bawah tanah yang dia buat sendiri. Awalnya ini dia buat untuk Stefan Augustus, namun malah dia sendiri yang merasakannya. Sementara itu di Walsing, Mandy Zimmer mengalami insiden kecelakaan setelah menerima manik-manik Z dari Harvey York. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6140 sampai 6144. Chapter 6140. Krak. Suara raungan besar seperti awan dan hujan yang berdesakan menggema, dan seluruh tempat tampaknya telah berubah menjadi hitam dan putih pada saat ini. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan Serval berada di luar imajinasi. Bahkan di film laris Hollywood umumnya tidak menghasilkan efek seperti itu. Entah berapa banyak orang yang kaget, dan bahkan tidak bisa berteriak saat ini. Beberapa wanita yang sedang menonton adegan ini, bahkan secara tidak sadar ingin menutupi mata mereka. Mereka membayangkan adegan di mana kepala Harvey York meledak seperti semangka. Namun, dalam menghadapi pukulan mengerikan ini, Harvey York tampak acuh tak acuh. Dia hanya mengangkat tangannya dan mengulurkannya ke depan, langsung menangkap tinju lawan. Duar! Tinju mendarat di antara telapak tangan Harvey York, dan ada suara seperti badai laut. Serval bahkan mengangkat kepalanya dan berteriak. Mati, krak. Saat berikutnya, suara tulang retak terdengar saat ini. Tidak ada kepala seperti semangka dalam imajinasi semua orang, hanya lengan kanan Serval yang terpelintir dalam sekejap. Buk! Harvey York menjentikan tangan kanannya. Di antara lampu listrik dan batu, tubuh Serval terpental dalam sekejap. Tubuhnya melayang dan menabrak dinding aula pengetahuan seperti anjing mati, sebelum perlahan meluncur ke bawah. Serval berusaha untuk bangun, tetapi setelah berjuang beberapa saat, dia kehilangan semua kekuatannya. Dia hanya bisa memuntahkan seteguk darah dari mulutnya dan kemudian jatuh ke tanah dan langsung mati. Adegan ini langsung membuat Amos Augustus dan anggota sekte bumi lainnya terlihat sangat jelek dalam sekejap. Mereka semua tahu bahwa Harvey York sulit dihadapi, tetapi mereka tidak menyangka Harvey York begitu sulit dihadapi. Serval yang kuat dan menakutkan, di bawah tangannya, bahkan tidak bisa bergerak. Adapun yang lain. Harvey York, apakah kamu benar-benar siap untuk mati? Amos Augustus berkata dengan penuh dengan arogansi pada saat ini. Jika aku bertarung sampai akhir, aku mungkin tidak bisa menjatuhkanmu, tapi aku pasti bisa melenyapkan Stefan Augustus. Elani Garcia, yang telah berdiri di samping Amos Augustus, berkata pada saat yang tepat. Harvey York, bagaimanapun juga, kamu bukan berasal dari Outskirt. Berapa lama kamu bisa tinggal di Outskirt? Apa gunanya bertarung sampai akhir dengan Tuan Muda Augustus seperti ini? Apakah kamu tidak tahu kebenaran untuk tetap berada di garis bawah dalam segala hal dan kalian akan bertemu satu sama lain di masa depan? Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Ketika kamu bekerja sama dengan musuh luar negeri, apakah kamu tidak memikirkan hal ini? Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang? Terlebih lagi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa bertarung melawanku? Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York bertepuk tangan. Tak lama kemudian terdengar langkah kaki dari arah pintu. Segera, Ramona Klein bergegas masuk dengan sekelompok orang membawa senjata api. Orang-orang ini semua memiliki wajah dingin, dan senjata api di tangan mereka dengan cepat mengunci Amos Augustus dan rombongannya. Jelas jika mereka tidak ada kesepakatan, mereka akan menembak dan membunuh. Seorang biksu yang hebat ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia hanya menghela nafas. Dalam pertarungan hari ini, Amos Augustus tidak bisa dipercaya pada apa yang dia katakan. Kemudian Harvey York langsung membiarkan orang membawa senjata api ke aula pengetahuan saat ini, yang tampaknya itu dibenarkan. Melihat pemandangan ini, wajah Amos Augustus sedikit jelek. Memang benar bahwa aula pengetahuan adalah situs sekte bumi. Jika dia mau, dia dapat menemukan ratusan orang lagi untuk datang dalam 10 menit. Tapi masalahnya, ketika orang datang dan mengepungnya, dia tidak bisa melakukannya. Chapter 6141. Pada saat ini, Amos Augustus mengedipkan mata pada Elani Garcia, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Muda York, kamu bertekad untuk membuat masalah denganku kan? Krak. Harvey York tiba-tiba menggerakkan telapak kakinya sesuka hati. Sebuah batu bata biru menyala terbang dari tanah dan mengenai tangan Elani Garcia yang memegang telepon. Saat Elani Garcia berteriak kesakitan, Harvey York berkata dengan ringan. Kamu tidak perlu membuang waktu. Hari ini, selain orang-orang ini, aku juga memiliki 2 nama dari klan Serigala di Outskirt, 4 suku utama, semuanya mengirim pengawal untuk menjaga persimpangan. Selain itu, aku juga mengundang Dorian Howell, Presiden cabang Longman Outskirt, dan Fatih Greatwall untuk bermain catur di luar bersama, untuk memastikan tidak ada orang-orang yang bisa masuk dan keluar sesuka hati.
Aku tahu bahwa kamu memiliki dasar yang kuat di Sekte Bumi, tetapi jika kamu ingin seseorang masuk sekarang, bahkan jika itu adalah generasi Dewa Perang, itu akan memakan waktu beberapa menit. Dari beberapa menit ini, itu sudah cukup untuk melenyapkanmu kan? Lagi pula, kamu seharusnya melihatnya. Jika kamu melakukannya, kamu seharusnya tahu bahwa kamu bukan lawanku. Kelopak mata Amos Augustus berkedut, dan dia berkata, "Bajing, apakah kamu sudah mempersiapkan semuanya? Demi ambisi serigalamu." Harvey York tersenyum ringan. Satu dan lain hal. Sebagai pribadi, aku mungkin selalu banyak bicara. Dan memang benar, aku bersedia berjudi dan mengakui kekalahan jika aku kalah. Metodeku ini juga untuk memastikan semuanya. Jika seseorang tidak mau bertaruh dan tidak mengakui kekalahan, maka aku harus melakukan persiapan kan? Bagaimanapun, kamu adalah orang yang bisa bekerja sama dengan musuh di dalam dan di luar demi kekuasaan, hingga kamu melupakan leluhurmu. Jadi aku akan mempersiapkan lebih banyak, tidak apa-apa kan? Kamu. Amos Augustus menggertakkan giginya dan mengambil senjata api, lalu membidik ke tempat Harvey York berada. Tapi segera, dia menghela nafas lagi dan melemparkan senjata api ke tanah. Sebab, bersamaan dengan mengangkat tangannya, setidaknya puluhan pucuk senjata api di lapangan membuka pengaman dan membidik kepalanya. Selama dia bertindak sembrono, dia pasti akan mati. Seperti kata pepatah, satu kesalahan akan membuat seluruh piring hilang. Pada saat ini, Amos Augustus tiba-tiba memiliki ide yang menggelikan. Jika dia tidak berhubungannya dengan penduduk pulau, orang Amerika, dan aula panjang umur. Mungkinkah Harvey York tidak pernah muncul? Sangat disayangkan bahwa hal-hal di dunia ini tidak mungkin. Pukul 6 sore, semua orang bubar-bubar, tetapi lampu-lampu di aula pengetahuan masih menyala dengan terang. Harvey York duduk di aula samping sambil minum teh dan membolak-balik kitab suci. Tuan Muda York. Pada saat ini, Stefan Augustus berlari masuk. Para biksu besar telah mengirim mereka pergi, dan semua orang telah memberi mereka banyak uang. Mereka sangat puas. Penguasa kuil Kronen secara pribadi memanggil penguasa kuil Aenar untuk menyatakan persetujuannya atas kontrak perjudian. Meskipun tidak ada tindakan besar dari kuil Adenar, tetapi itu juga sudah merupakan sikap mereka. Juga, Amos Augustus telah dibawa ke penjara bawah tanah. Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa tempat itu dirancang olehnya sendiri. Awalnya disiapkan untukku. Aku tidak menyangka bahwa orang yang akan masuk sebenarnya adalah dirinya sendiri. Stefan Augustus memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia tahu betul bahwa tanpa dukungan Harvey York kali ini, bahkan jika dia bisa hidup, sisa hidupnya hanya akan sengsara. Apa yang dikatakan Amos Augustus sepanjang waktu, air akan meluap saat air penuh, dan matahari akan hilang saat gerhana total. Tuan Muda York, apakah menurutmu Amos Augustus itu sudah gila? Harvey York tertegun sejenak, lalu berkata dengan ringan. Ayo pergi, mari kita lihat kondisinya. Chapter 6142. Di ruang tamu, penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah ini dikatakan telah dibangun di bawah pengawasan Amos Augustus sendiri. Kecuali batu biru setebal 1 meter, yang mencegah siapapun melarikan diri dari penjara, seluruh ruang bawah tanah juga penuh dengan air yang tergenang. Ada bau busuk di air yang tergenang, jelas sudah lama tidak diganti, dan entah berapa banyak zat dan bakteri berbahaya yang terkandung di dalamnya. Di atas air, ada jembatan yang terbuat dari jeruji baja, hanya 2 orang yang bisa melewatinya secara berdampingan. Kipas angin besar terus berputar di belakang lampu sorot yang redup. Sementara ventilasi sesekali terbuka, itu menyebabkan cahaya di penjara bergetar terus-menerus. Selama orang membuka mata sedikit lebih lama, mereka akan merasa pusing. Stefan Augustus mengikuti di belakang Harvey York, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya saat dia berjalan. Jika dia dikalahkan kali ini, maka orang yang dipenjara di penjara bawah tanah ini adalah dia. Di tempat seperti itu, kematian membutuhkan keberanian besar, dan hidup adalah beberapa kali lebih banyak siksaan daripada kematian. Segera, Harvey York membawa Stefan Augustus ke ujung jalan. Tempat ini memiliki sangkar baja setinggi 1,5 meter yang sepertiganya terendam dalam air yang tergenang. Ada pilar batu bundar di tengah dan tidak ada yang bisa duduk atau jongkok di atasnya. Pilar batu ini hanya bisa dianggap sebagai penyangga sementara. Di tempat seperti itu, belum lagi makan dan tidur, bahkan jika ingin berdiri tegak, seseorang tidak bisa melakukannya. Orang hanya bisa membungkuk untuk waktu yang lama. Bagi siapapun, berada di tempat seperti itu adalah semacam siksaan yang lebih buruk daripada kematian. Harvey York berjongkok dan menatap sosok di dalam sangkar dengan penuh minat. Meskipun hanya setengah hari, Amos Augustus telah kehilangan cahaya matanya pada saat ini. Jubah biksu bulan putih di tubuhnya ditutupi dengan kotoran, wajahnya agak kuning, dan ekspresinya sangat jelek. Justru karena dia tahu bahwa penjara bawah tanah yang dia rancang sangat menyiksa orang, Amos Augustus sangat putus asa saat ini.
Dia tahu betul bahwa jika dia terus berendam di sini, dia akhirnya akan membusuk dan dipenuhi belatung, dan dia akhirnya akan mati kesakitan. Melihat Harvey York dan Stefan Augustus muncul, mata Amos Augustus perlahan menyatu. Dia melirik Harvey York dengan susah payah, dan tiba-tiba mencibir dan berkata, "Harvey York, kamu di sini hanya untuk membuat lelucon kan? Atau, apakah kamu pikir tidak mudah untuk menghapuskanku, dan kamu akan melenyapkanku secara langsung? Ayo, lakukan." Harvey York tersenyum dan berkata, "Kamu berbicara seolah-olah aku adalah seorang pembunuh. Aku orang baik yang baru saja menerima medali warga negara baik di Outskirt. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Lagi pula, apa kamu tidak tahu bahwa ini waktunya untuk makan malam? Aku pikir, kamu tidak makan siang tadi. Apakah kamu ingin makan malam? Jika kamu mau, katakan saja padaku. Aku pasti akan memuaskanmu." Mendengar kata-kata Harvey York sambil tersenyum, Amos Augustus sedikit terkejut, dan setelah beberapa saat dia tertawa terbahak-bahak. "Harvey York, kamu tidak datang untuk membuat lelucon. Ini bukan untuk membawakanku makanan. Kamu ingin melihat, apalagi yang aku miliki di belakangku kan? Lagi pula, aku sudah mengucapkan kata-kata sepanjang hari-hari ini. Orang-orangmu pasti menyampaikan apa yang aku katakan sebelumnya kepadamu kan? Kamu tidak tahu, jadi kamu ingin melihat, persiapan apa yang aku miliki kan?" Chapter 6143. Harvey York berkata dengan ringan, "Jika aku memberitahumu, apa yang kamu katakan sama sekali tidak penting bagiku, apakah kamu percaya itu? Kamu yang kalah dalam metode bertarung bisa dikatakan telah melakukan kesalahan dan kehilangan seluruh permainan. Orang buangan, bagiku, tidak ada artinya." Mendengar kata-kata Harvey York, Amos Augustus sangat terkejut, dan warna aneh muncul di wajahnya. "Aku datang ke sini hari ini, selain menyapamu untuk makan malam, aku berharap bisa memberimu kesempatan." Harvey York terus berbicara. "Selama kamu mengungkapkan ketulusan yang cukup, maka aku benar-benar bisa melepaskanmu. Dan aku bisa berjanji bahwa kamu tidak hanya akan bebas selama sisa hidupmu, tetapi kamu juga akan menjadi orang kaya." Amos Augustus melengkungkan bibirnya dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu ingin tahu tentang istana panjang umur?" Harvey York mengangkat bahu. Amos Augustus mencibir dan tidak berbicara. Harvey York memicingkan mata ke arah Amos Augustus sejenak, lalu berdiri dengan ringan dan berkata, "Aku tidak pernah begitu sabar. Jadi aku tidak punya waktu untuk melihatnya perlahan-lahan mati di sini. Ketika kamu ingin mengatakan sesuatu, beritahu aku. Aku akan mencoba yang terbaik untuk kembali dari luar kota." Setelah itu, Harvey York berjalan ke pintu penjara bawah tanah. "Semoga, ini bukan terakhir kalinya kau dan aku bertemu." Saat pintu penjara ditutup, seluruh ruangan langsung menjadi gelap. Di ruang bawah tanah yang berbau busuk, bibir Amos Augustus terus bergetar, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah berjalan keluar dari ruang bawah tanah, Harvey York tidak kembali ke aula pengetahuan, tetapi membawa Stefan Augustus keluar aula pengetahuan, memandang Gunung Scufa yang jauh. Setelah waktu yang lama, Harvey York berkata dengan ringan, "Karena masalah di Outskirt telah diselesaikan, aku akan pergi. Orang-orang yang aku tinggalkan di sini akan sepenuhnya bekerja sama denganmu untuk bertanggung jawab atas Sekte Bumi. Aku harap ketika aku datang lain kali, tidak akan ada suara kedua di seluruh Sekte Bumi. Tuan Muda York, jangan khawatir." Mata Stefan Augustus berkilat sedikit. "Di Sekte Bumi, tidak akan ada suara kedua, hanya suaramu." Pada hari berikutnya, ribuan mil jauhnya di Walsing. Saat matahari terbenam, gerbang tempat parkir sebuah gedung perkantoran di jalan lingkar ketiga di Walsing perlahan bergeser. 3 mobil Toyota Alphard keluar dari sana. Pengawal yang berjaga di pintu masuk dan keluar berseragam rapi, dan ketika mereka melihat mobil di tengah, mereka dengan hormat mengangkat tangan untuk memberi hormat. Ada banyak gedung perkantoran di daerah ini, dan perusahaan besar dan terkemuka di negara H pada dasarnya akan mendirikan kantor di sini. Menurut rumor, 10 keluarga teratas di negara H dan 5 klan kuno semuanya memiliki gedung perkantoran di tempat ini. Dan tempat ketiga Toyota Alpha ini keluar adalah kantor yang didirikan keluarga Jin di Walsing, salah satu dari 10 keluarga teratas. Di dalam mobil, Mandy Zimmer duduk di kursi belakang, memegang nampan di tangannya, dan di dalam nampan ada 9 manik-manik si kuno. Melihat 9 manik-manik si, Mandy Zimmer mengerutkan kening, ekspresinya agak rumit. Itu disampaikan oleh seseorang melalui saluran khusus kemarin. Meski tak jelas siapa yang mengantarkannya, Mandy Zimmer sudah menebak-nebak di hatinya. Harga dirinya tidak akan memungkinkan untuk menerima hadiah seperti itu. Tapi dia lahir dan tahu bahwa benda ini sangat penting bagi cabang tertua keluarga Jin di Mordu. Mengulurkan tangan kanannya dan mencubit alisnya, Mandy Zimmer meletakkan barang-barang itu dan menyerahkannya kepada Maya Lee di sampingnya. "Duar."
Pada saat ini, sebuah truk pickup kecil tiba-tiba keluar dari sisi jalan dan meraung ke arah kendaraan umum. Chapter 6144. Cheat! Cheat! Suara rem kendaraan terdengar keras saat ini. Pengemudi saat ini sangat berpengalaman. Pada saat ini, dia menginjak rem dan membanting setir, dan langsung membiarkan mobil keluar dari jalan dan menuju sabuk hijau di satu sisi. Beruntung belum jam pulang kerja, jadi tidak ada pejalan kaki yang tertabrak. Tapi tabrakan hebat itu masih membuat bagian depan kendaraan itu penyok. Kantung udara dan tirai udara di sekitarnya meledak seketika, dan pengemudi masuk bagian depan jatuh pingsan oleh airbag yang pecah, kepalanya membentur setir, dan terdengar suara keras. Dua kendaraan niaga lainnya juga terguling di tempat karena pengereman mendadak. Tempat di lapangan berantakan dalam sekejap. Mandy Zimmer dan Maya Lee merasakan pusing tetapi mereka tidak terluka. Namun, pengalaman seperti itu jelas tidak baik bagi siapapun. Cepat! Lindungi Nona Mandy. Cepat, keluarkan dia dari mobil. Seseorang, tangkap pelakunya. Jangan biarkan dia melarikan diri. Saat ini, tanpa perlu perintah Mandy Zimmer atau Maya Lee, kapten keamanan di samping Mandy Zimmer sudah langsung bereaksi. Penjaga keamanan gedung kantor juga bereaksi dan bergegas dari tempat dia berjaga. Segera, penjaga keamanan mengepung pickup, dan beberapa orang mengeluarkan senjata api di pinggang mereka. Nona Zimmer, apakah kamu baik-baik saja? Kapten keamanan dengan cepat membuka pintu mobil, melepaskan sabuk pengaman Mandy Zimmer. Mandy Zimmer hanya berbicara dengan suara yang dalam setelah dia keluar dari mobil. Maya Lee pun berjalan dengan pusing, pening dan ingin muntah, namun akhirnya hanya bisa menahannya. Melihat keduanya baik-baik saja, kapten keamanan merasa lega. Lagi pula, jika Mandy Zimmer mengalami kecelakaan dalam keadaan seperti ini, kapten keamanannya mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Setelah menggelengkan kepalanya dan membuat dirinya sedikit terjaga, Mandy Zimmer mengambil beberapa langkah ke depan, menyipitkan mata ke truk pickup tidak jauh di depannya. Warna aneh melintas di matanya. Dia telah berada di Wolsing untuk sementara waktu, dan meskipun dia memiliki perselisihan bisnis dengan keluarga tingkat atas lainnya, dia tidak pernah bertengkar sampai sejauh ini. Tapi hari ini, dia baru saja menerima 9 manik-manik Z yang dikirim oleh Harvey York melalui saluran khusus, dan sesuatu segera terjadi. Untuk mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan, dia tentu tidak akan percaya. Duar. Tepat ketika satpam hendak melangkah maju untuk memeriksa, pintu pengemudi pickup ditendang hingga terbuka. Segera setelah itu, seorang pria mengenakan topeng hitam berjalan turun. Dia mengabaikan pengawal tinggi di sekitarnya yang masih memegang senjata api. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap Mandy Zimmer dengan penuh minat dan berkata, "Keluarga Jin di Mordu, Nona Mandy Zimmer." Melihat bahwa pihak lain begitu berduri dan mengabaikan pengawal yang memegang senjata api, Mandy Zimmer dengan cepat mengerti bahwa pihak lain bukanlah orang biasa. Dalam situasi ini, bersembunyi bukanlah pilihan. Begitu dia memikirkan ini, Mandy Zimmer menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan berbicara dengan dingin. Tempat ini bukan untuk jalan kendaraan besar. Kamu tidak hanya masuk, tetapi kamu juga sudah menabrak mobilku di saat yang kritis. Yang paling penting kamu mengenal identitasku. Jika kamu memberitahuku bahwa ini adalah murni kecelakaan, aku khawatir akan sulit bagiku untuk mempercayainya.